Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin memulai ibadah Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kami mau bersorak tinggi.
prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-soraklah menyambut kedatangan Yesus Almasih, Sang Penebus dosa dunia. Terima kasih Sang Bayi mungil yang terbaring di palungan, di kandang yang hina. Engkau telah datang menebus segala dosaku. Syukur pada Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Tuhan. Sambutlah Dia. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penerangan jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Lebih dari segalanya.
diceritakan oleh kakak sekolah minggu, kami bisa mengerti dan bisa menirukannya yang ada di Alkitab-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Tetap sama Tuhan Shalom adik-adik, shalom. Selamat tahun baru ya buat semuanya. Semuanya masih tetap sukacita nih Kak Epi lihat. Semangat, memuji Tuhan. Tadi dipimpin sama Kak Vanessa sama Kak Grace ya. Ya. Nah, sekarang waktunya untuk apa ini? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang memberikan hikmat bagi setiap kami. Biar kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa yang Kak Epi pegang? Ayo, kertas? Ya benar juga sih kertas. Tapi ini bentuknya apa? Bentuknya perahu. Nah, Kak Epi mau tanya lagi nih. Kalau dari bentuknya perahu, ada yang bisa tebak nggak tema cerita Kak Epi hari ini? Ada enggak? Ayo, pasti ada yang bisa ya. Nanti boleh Kak Epinya dijawab ya. Masing-masing di rumah boleh dijawab ya. Nah, hari ini Kak Epi mau cerita tentang Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya. Kemana ya? Ikutin terus ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh dibuka Alkitabnya, tapi dibaca di rumah masing-masing aja ya. Kalau Kak Epi baca sekarang, gak cukup waktunya. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, sore hari Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pergi ke seberang danau meninggalkan orang banyak ya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang bersama orang banyak. Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Jadi sorenya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik ke atas perahu ya. Bukan perahu seperti yang ada Kak Epi pegang ya. Perahunya pasti perahu yang lebih besar. Kalau di sini nggak muat ya adik-adik ya. Nah, saat mereka naik ke dalam perahu, kemudian Tuhan Yesus tidur di dalam buritan ya, di atas sebuah tilam ya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba angin badai datang mendekati mereka, menggoncang perahu mereka. Angin topan mengamuk sehingga
perahu mereka terisi sama air. Mereka udah mulai ketakutan. Nah, coba nih Kak Epi mau tanya lagi. Kalau adik-adik ada dalam kejadian itu, pasti adik-adik juga ketakutan. Ya, mereka juga ketakutan. Adik-adik ya. Akhirnya karena mereka bingung dan ketakutan, mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus yang tadi tidur di mana? Di Burita. Kemudian murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, bangunlah. Kita sudah hampir binasa ini." Nah, kemudian Tuhan Yesus bangun dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus kemudian menghardik angin dan topan tersebut. Dia berkata gini, "Diam dan tenanglah." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Angin dan air pun serta danau itu menjadi tenang kembali. Menjadi teduh sekali, nggak ada lagi gelombang yang besar, nggak ada lagi angin yang besar, semuanya tenang ya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini yang Kak Epi mau tekankan ke adik-adik. Di saat Tuhan Yesus bersama kita, di saat Tuhan Yesus ada di dalam kita, sekalipun kita takut, tapi bukan membuat kita menjadi lupa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti murid-muridnya itu. Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus menyertai mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa mereka akan selamat. Makanya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Nah, adik-adik juga ya, kalau adik-adik dalam ketakutan, kalau adik-adik dalam kebingungan, harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita ya adik-adik. Ya. Nah, akhirnya orang-orang sangat takut dan heran kepada Tuhan Yesus. Siapa sebenarnya Tuhan Yesus hingga air dan danau pun bisa taat kepadanya. Karena kenapa? Semua yang ada di bumi ini maupun air, pohon, binatang-binatang adalah ciptaan Tuhan. Semua ada dalam kuasanya Tuhan. Jadi ya semuanya tunduk kepada Tuhan, dan juga kita ya adik-adik, semuanya kita tunduk kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Nah adik-adik semua, di sepanjang mungkin di tahun 2021, adik-adik mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik, situasi yang tidak baik, bahkan sekolah online, orang tuanya mungkin ada yang tidak bekerja, kondisi mama papanya mungkin ada yang sakit. Jangan takut dan jangan khawatir, karena kalau Tuhan bersama kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti ditolong sama Tuhan. Kita pasti dikasih kekuatan sama Tuhan. Kita pasti selamat ya adik-adik ya. Kita berdoa di tahun 2022. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi buat adik-adik semua, buat mama papa, buat keluarga-keluarga, diberkati semua oleh Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik ya. Kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Yo, siapin Alkitabnya, boleh juga dibaca di layar ya. Matius 10 ayat 31. Yuk, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, firman Tuhan berkata, kita itu lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit aja dipelihara Tuhan, mereka tidak menuai, mereka tidak menanam makanan mereka, tapi mereka dipelihara Tuhan. Apalagi kita, coba katakan, apalagi saya, apalagi mama papa, pasti dipelihara Tuhan. Jadi kita nggak boleh takut. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Yesus. Yang semangat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kita akan menutup firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak takut dalam keadaan apapun, karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami. Tuhan selalu membimbing setiap adik-adik kami, mama, papa, keluarga demi keluarga. Dengan percaya di tahun 2022 ini, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan sempurna atas setiap kami semua. Dan setiap keluarga-keluarga boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus mengajari, yang memampukan adik-adik untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan atas bangsa Indonesia, di mana saat ini angka yang terkena virus corona semakin menurun, dan kami berharap kiranya Indonesia semakin dipulihkan. Dan kami berdoa buat Pak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Demikianlah doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semuanya angkat tangannya ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Kiranya kasih karunia daripada Bapa menyertai adik-adik dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.